Salah satu jalan bebas hambatan yang menyuguhkan pemandangan alam yang indah di sisi kanan dan kiri jalan. Dengan adanya jalan bebas hambatan ini dapat memudahkan konektivitas bagi masyarakat sehari-hari, serta memudahkan mobilitas logistik yang dapat meningkatkan perekonomian di wilayah sekitar. Ketika proses pengerjaan proyek jalan tol Malang-Pandaan, tepatnya pada ruas tol seksi 5 di kilometer 37, para pekerja menemukan situs bangunan kuno berupa struktur yang terbuat dari batu bata kuno. Situs Sekaran. Penamaan situs ini diambil berdasarkan pada letak situs tersebut ditemukan, yakni di Dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Situs Sekaran telah melalui serangkaian penelitian. Ekskavasi dikerjakan oleh BPJB Jawa Timur, sedangkan penelitian akademis dilakukan Balai Arkeologi Yogyakarta. Tim ekskavasi membuat area temuan situs menjadi 2 klaster. Pada klaster pertama, ada struktur gapuro terhubung dengan 2 bangunan reruntuhan. Klaster kedua, ada dinding pembatas terhubung bangunan terus ke selatan, mengindikasikan di sekitarnya masih ada bangunan besar. Hasil serangkaian ekskavasi dan penelitian itu menyebutkan situs Sekaran diperkirakan dibangun pada abad 10 sampai abad 13 Masehi. BPJB Jatim sementara menduga jika situs Sekaran merupakan pemukiman elit di abad 12 hingga 13 Masehi, serta menyebutkan bahwa struktur bata diperkirakan bekas pemukiman kuno dan diduga di dalamnya terdapat bangunan suci. Lokasi di mana situs ini ditemukan dahulunya masuk dalam peta desa-desa kuno. Berdasarkan keterangan prasasti Pamintihan, sebuah desa yang sudah ada sejak abad 10 masa Mataram kuno, periode Jawa Timur, dan bertahan hingga akhir kejayaan Hayam Wuruk Majapahit. Sejarawan Kota Malang Dwi Cahyono meyakini satu komplek pemukiman yang hilang tersebut diduga merupakan Ngadipuro, di mana menurutnya ada 4 dusun atau desa yang memiliki unsur kata pura. Ada Madiapuro berada di tengah, Lesanpuro di sebelah selatan, Sekarpuro di sisi utara, dan satu lagi mestinya Ngadipuro yang ada di sebelah timurnya Madiapuro. Keunikan dari situs Sekaran ini adalah letaknya yang berada di tengah-tengah sebaran candi yang ada di Malang, seperti Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singosari, Candi Sumber Awan, Candi Badut, dan Candi Songgoriti. Tidak hanya itu, lokasi situs juga berada di antara kepungan gunung-gunung besar di kawasan sekitar Malang, yakni Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Kawi. Tim BPJB Jatim mengungkapkan bahwa baik di masa Buddha ataupun Hindu sangat menghormati gunung-gunung sebagai tempat suci. Untuk wilayah Jawa Timur, Mahameru atau Gunung Semeru menjadi kiblat yang sangat dihormati. Pada awalnya, situs purba tersebut dianalisa sebagai peninggalan zaman kerajaan Majapahit. Namun setelah dilakukan ekskavasi dan kajian awal, serta merujuk pada berbagai temuan lepas di sekitar situs berupa fragmen porselin dari bahan keramik yang diperkirakan bekas peninggalan dinasti Song antara tahun 960 sampai tahun 1279, dan mata uang kepeng atau gopok dari dinasti Song abad 10 sampai 13 Masehi, serta ukuran batu bata yang menjadi struktur bangunan itu lebih besar pada masa kerajaan Majapahit.
Situs ini dipastikan sudah ada jauh sebelum Majapahit berdiri, tetapi pada masa Kerajaan Singosari. Dan pada masa itu, Malang termasuk Sekarpuro, berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kadiri atau sudah menjadi pusat Kerajaan Singosari. Penemuan situs purba sekarang dipastikan akan menggeser jalur proyek sejauh 8 meter dari proyeksi awal. Jika ditemukan kembali struktur bangunan bata di jalur proyek tol, maka pembangunan tol Malang seksi 5 siap dihentikan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang terus berkoordinasi dengan tim ahli arkeologi dari BPJB Jawa Timur untuk langkah taktik perawatan dan pelestarian. Sebagai langkah melindungi tempat cagar budaya serta meningkatkan perekonomian setempat, situs sekarang ini direncanakan akan dijadikan rest area berbasis budaya pertama di Indonesia, serta dijadikan tempat wisata untuk menikmati pemandangan gunung-gunung di kawasan Malang. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsa tersebut. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya, dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.